Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, Eirene. Saya bersyukur sore hari ini masih bisa ada untuk saudara semua membagikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini adalah edisi kedua tentang penuh dengan Roh Kudus. Itulah sebabnya saya rindu menyanyikan sebuah pujian. Kiranya pujian ini menjadi berkat dan menguatkan kita sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada kesempatan yang sangat baik sore menjelang malam hari ini. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Amin. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu.
hanya Yesus yang layak disembah. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau baik. Engkau berkarya begitu indah dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kepergian-Mu tidak membuat kami berduka cita, sebab Engkau memberikan Roh Kudus-Mu sebagai penolong, penghibur, Allah yang senantiasa menginsafkan kami dari dosa-dosa kami dan menuntun kami pada seluruh kebenaran-Mu, supaya kami semakin bertumbuh untuk mengenal Tuhan secara pribadi dan kami disempurnakan pada saatnya ya Tuhan Yesus. Saatnya kami mau dengar firman-Mu. Berkati hamba-Mu dengan kuasa-Mu, hikmat daripada-Mu, urapan daripada-Mu, supaya firman yang kami dengar itu menguatkan kami, menghibur kami senantiasa, menasihati kami, memperbaiki hidup kami, supaya semakin seturut dengan rencana-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Kami mau dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita kembali kepada penyampaian firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Mari kita semua yang ada di rumah kita menyimaknya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sore hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang penuh dengan Roh Kudus atau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Firman Tuhan sore hari ini saya ambil di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Satu ayat aja mewakili beberapa ayat dari 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian kebenaran firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu lalu saya sudah sampaikan tentang hidup dipenuhkan oleh Roh Kudus. Bukan berbicara tentang kita menantikan suatu peristiwa yang seperti yang terjadi pada kamar loteng Yerusalem itu, tetapi harusnya kita percaya bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, kita beriman kepada Yesus, kita menaruh harapan kita kepada Yesus, maka kita dimeteraikan dengan Roh Kudus itu menjadi jaminan bagian kita untuk kita memperoleh setiap berkat-berkat rohani yang disediakan Tuhan bagi kita. Nah, pada kesempatan sore ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang berjalan dengan Roh Kudus. Bagian ini saya ingin menyampaikan tentang berjalan dengan Roh Kudus. Menjadi menarik di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris daripada ayat yang ke-16 ini, seperti contoh yang terdapat di dalam King James Version ditulis seperti ini, saudara. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Yang menjadi menarik, yang membuat saya memberikan perhatian khusus pada ayat ini, pada frasa yaitu hiduplah oleh Roh, itu ditulis dengan frasa walk in the Spirit. Jadi ternyata saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup penuh dengan Roh Kudus itu juga berbicara tentang bagaimana kita memberikan hidup ini, mempersiapkan hidup ini untuk berjalan dengan Roh Kudus itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya orang yang mau penuh dengan Roh Kudus setiap hari harus konsisten memberikan hidupnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dan bagian ini saya mau katakan bahwa kita tidak mungkin dapat dipimpin oleh Roh Kudus
jikalau kita tidak memberikan hidup ini secara konsisten berjalan bersama dengan Roh Kudus itu. Dari pernyataan di atas, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, kepada sahabat, saudaraku, remaja GPDI Eklesia Jember, supaya kita benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka biarlah hidup kita setiap hari, kita tidak berjalan menurut keinginan-keinginan kita. Kita tidak hanya menetapkan tujuan kita saja, tetapi biarlah kita berjalan dalam rencana Tuhan. Kita melihat tujuan Allah dalam hidup kita, dan mari kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Jikalau kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, maka percayalah, maka Roh Kudus itu akan menuntun hidup kita untuk kita mengalami proses demi proses. Kita semakin setiap hari kita akan diubahkan, kita akan dipulihkan, kita akan mengalami pembaharuan hidup secara rohani untuk kita menjadi sama seperti Tuhan. Hal ini bukan saja dari kehendak kita sendiri. Hal ini bukan saja membutuhkan usaha daripada kita sendiri, tetapi kiranya kita memberi hidup ini untuk berjalan dengan Roh Kudus itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya juga ingin menyampaikan bahwa untuk berjalan dengan Roh Kudus, kita perlu hidup secara konsisten. Kita harus hidup secara memastikan hidup kita dengan baik. Apakah memang setiap hari kita berjalan dengan Roh Kudus? Kita mau dipimpin oleh Roh Kudus? Kita mau dituntun oleh Roh Kudus? Atau apakah setiap hari kita mau hidup ini dikontrol oleh Roh Kudus? Jikalau kita mau berjalan dengan Roh Kudus, maka harusnya kita memberi hidup kita ini hari demi hari. Kita pekah dengan cara Tuhan, kita pekah dengan suara Tuhan dalam hidup kita, melalui setiap kebenaran-kebenaran yang kita sudah dengar setiap saat, dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kiranya firman Allah yang kita dengar itu kita renungkan setiap saat, supaya hidup kita secara konsisten, kita benar-benar memahami rencana Tuhan, dan kita ikut berjalan di dalam kehendak Tuhan melalui cara Tuhan, Roh Kudus memimpin kita itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita memberi hidup kita secara konsisten untuk berjalan bersama dengan Roh Kudus, itulah yang saya sampaikan minggu lalu, maka setiap hari proses demi proses yang kita alami, percayalah bahwa hidup kita pasti menghasilkan karakter-karakter ilahi, karakter-karakter Kristus, yaitu yang tertulis di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 dan 23 itu ditulis dengan jelas tentang buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Jikalau kita hidup konsisten dengan berjalan bersama dengan Roh Kudus, maka hidup kita menghasilkan buah Roh Kudus itu dalam hidup kita. Persoalannya adalah, apakah memang kita mau hidup ini secara konsisten berjalan bersama dengan Roh Kudus, atau kita berjalan dengan keinginan-keinginan kita sendiri, seperti yang ditulis di dalam ayat yang selanjutnya ini, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Jikalau kita ingin berjalan bersama dengan Roh Kudus, maka marilah kita tidak hidup menurut keinginan-keinginan daging yang bertentangan, berlawanan dengan keinginan roh itu sendiri, dengan tuntunan Roh Kudus itu sendiri. Itulah sebabnya jika kita mau berjalan bersama Roh Kudus, kita perlu meninggalkan kehidupan lama kita, keinginan-keinginan daging kita. Di dalam bagian selanjutnya Rasul Paulus berkata, matikanlah daging itu. Buanglah segala keinginan-keinginan daging itu. Dalam surat yang lain ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Kolose itu dikatakan, buanglah semuanya itu. Coba kita lihat ayat itu, saudaraku yang diberkati Tuhan. Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-5.
Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Jikalau kita mau berjalan bersama dengan Roh Kudus, maka kita harus buang, kita harus matikan keinginan-keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Roh Kudus dalam hidup ini. Itulah sebabnya, jikalau kita mau memberi hidup ini, menyiapkan hidup ini berjalan dengan Roh Kudus, maka kita pastikan kehidupan rohani kita. Apakah kita sudah matikan keinginan-keinginan daging kita, kehidupan lama kita? Jika itu sudah kita buang, jika itu sudah kita matikan, maka percayalah hidup kita akan mulus, hidup kita akan baik-baik saja, karena kita memberi hidup ini secara konsisten. Dituntun tatkala kita mau berjalan bersama dengan Roh Kudus. Saudara diberkati oleh Tuhan, jika kita mau dipenuhkan oleh Roh Kudus setiap saat, maka harusnya kita mau mengikuti cara kerjanya Roh Kudus. Kita ikut cara kerjanya, pekerjaan Roh Kudus itu dalam hidup kita. Kita ikut keinginan Roh, kita ikut kemauan Roh, kita ikut tuntunan daripada Roh Kudus itu, supaya kita menghasilkan buah-buah kebenaran, buah Roh Kudus itu dalam setiap kehidupan kita. Jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka secara otomatis hari demi hari kita mengalami proses kelahiran kembali, kelahiran baru. Jikalau kita mau, tetapi kalau kita tidak mau, itu menjadi hal yang mustahil, itu menjadi hal yang tidak mungkin. Itulah sebabnya, berikanlah hidup kita ini sepenuhnya untuk berjalan bersama dengan Roh Kudus. Jangan sampai kaki kita melangkah tapi pikiran kita kemana-mana. Biarlah seluruh aspek hidup kita ini, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita ini, kemauan kita, tindakan kita, melalui tangan kita, kaki kita, kita melangkah, semuanya atas kehendak daripada Roh Kudus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang berjalan dengan Roh Kudus atau walking with Holy Spirit. Hal ini tidak mudah bagi kita sebagai manusia. Pada dasarnya kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Saya begitu menyadari kelemahan dan keterbatasan kita sebagai anak muda. Tetapi apa boleh buat? Ini rencana Tuhan, ini perintah Tuhan. Jikalau kita mau disempurnakan seperti Kristus, kita harus mengambil komitmen. Kita harus konsisten berjalan bersama dengan Roh Kudus. Saudara yang diberkati Tuhan, meskipun kita tertati-tati, meskipun kita berjalan dengan tidak terlalu cepat, kita berjalan secara pelan dan pelan, tetapi pastikan di dalam keadaan kita berjalan secara pelan-pelan itu, kita tidak membutuhkan kecepatan di sini, saudara, tetapi kita membutuhkan kepastian apakah kita benar-benar memastikan hidup kita ini untuk berada di dalam posisi di mana kita berjalan dengan Roh Kudus. Jikalau kita berada dalam suatu titik, kita memiliki kepastian bersama dengan Roh Kudus, maka saya percaya seberat apapun kehidupan ini, tantangan hidup di dunia ini, kalau kita bersedia untuk mematikan segala keinginan daging kita ini, maka percayalah, yang ditulis di dalam ayat yang ke-19, perbuatan daging telah nyata, yaitu hawa nafsu, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Semuanya akan tunduk di bawah kakinya Tuhan. Sebab kita berjalan dengan fokus, dengan pandangan ke depan, bahwa kita mau dipenuhkan setiap hari oleh Roh Kudus itu sendiri. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apa tujuannya kita dipenuhi oleh Roh Kudus itu?
Tujuan kita dipenuhkan oleh Roh Kudus itu supaya kita mengalami kehidupan yang semakin hari dibaharui seperti Kristus. Tujuannya itu. Tujuannya kita berjalan dengan Roh Kudus supaya hidup kita mengalami suatu proses kelahiran kembali, dan pada akhirnya kita hidup sama seperti Kristus. Kita serupa dan segambar seperti Kristus. Kita kembali mengambil, kita kembali mencapai citra Allah itu. Karakter Kristus itu. Karya Allah yang begitu indah yang telah ditanamkan dalam kehidupan kita ini. Mengapa kita harus berjalan bersama dengan Roh Kudus? Supaya hidup kita benar-benar mengalami kelahiran kembali, disempurnakan seperti Kristus itu sendiri. Apakah saudara bersedia untuk hal ini? Apakah saudara bersedia untuk menanggalkan keinginan daging kita dan hanya mau berjalan bersama dengan Roh Kudus? Sambil kita berjalan dengan Roh Kudus, kita mematikan keinginan-keinginan duniawi kita, daging kita, dan akhirnya kita mengalami kelahiran kembali, pembaruan hidup yang sama dengan Kristus, kemuliaan yang disiapkan bagi kita orang-orang percaya, yang disiapkan oleh Kristus Tuhan kita di surga itu. Jikalau kita mau mengalami proses kehidupan yang dimuliakan itu, maka kita perlu mengalami kelahiran kembali. Caranya adalah berjalan dengan Roh Kudus. Saudara diberkati oleh Tuhan, hal ini tidak mudah saudara, tetapi memang kita harus melakukan. Saya teringat dengan suatu statement dari orang yang tidak seiman dengan kita, yaitu Muhammad Gandhi berkata demikian. Ketika saya membaca kitab orang Kristen, hampir-hampir saya menjadi Kristen. Sebaliknya ketika saya melihat kepribadian orang Kristen, maka saya tidak mau menjadi Kristen. Kalimat ini harusnya membuat kita merenungkan hidup ini. Mengapa Muhammad Gandhi ini berkata, sebenarnya kalau saya membaca kitab orang Kristen, hampir-hampir saya menjadi orang Kristen. Namun sebaliknya ketika saya melihat orang Kristen itu sendiri, saya kemudian mengambil langkah keputusan untuk tidak menjadi Kristen. Apa yang saya mau sampaikan melalui statement Muhammad Gandhi ini? Saya mau sampaikan kepada kita, supaya hidup kita menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi contoh dan teladan, merangkul banyak orang untuk datang kepada Kristus. Pastikan hidup kita berjalan dengan Roh Kudus, maka hidup kita membawa banyak orang untuk datang kepada Kristus. Mereka akan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pastikanlah hidup kita ini benar-benar berjalan dengan Roh Kudus. Tujuan kita untuk berjalan dengan Roh Kudus adalah karena memang kita tahu bahwa Roh Kudus itu akan memimpin kita pada seluruh kebenaran Allah, dan pada akhirnya kita mengalami kelahiran kembali, pembaharuan hidup, dan pada akhirnya kita hidup serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan ketika kita berusaha untuk mendapatkan semuanya itu, pastikan bahwa kita akan menjadi orang-orang yang akan membawa dampak, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam dan terang dunia ini, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hal ini tidak akan mungkin bisa kita lakukan jikalau kita tidak mematikan keinginan-keinginan daging itu yang ada di dalam hidup ini. Matikan itu, buang itu, jangan diambil lagi, jangan dipakai lagi, jangan digunakan lagi. Dan ingat, Tuhan punya tujuan yang kekal, yang ilahi dalam hidup ini, supaya kita menjadi orang-orang yang membawa berkat bagi orang lain. Pastikan hidup kita setiap hari berjalan dengan Roh Kudus. Dan sementara kita berjalan dengan Roh Kudus, hari demi hari, langkah demi langkah, proses demi proses, matikan setiap keinginan-keinginan daging kita. Tinggalkan itu, maka saya percaya hidup kita penuh dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hanya ini yang dapat saya sampaikan kepada kita semua tentang bagaimana kita berjalan dengan Roh Kudus, dan berkat daripada berjalan dengan Roh Kudus
kita mampu mematikan setiap keinginan-keinginan daging kita. Dan hidup kita pasti menjadi berkat buat orang lain. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami dengar firman Tuhan bahwa kami harus berjalan dengan Roh Kudus setiap hari. Berjalan dengan Roh Kudus adalah suatu tindakan kami dapat memastikan hidup ini untuk menghasilkan buah Roh Kudus karakter Kristus. Dan kami mematikan setiap keinginan-keinginan daging yang masih ada dalam hidup ini. Kami tahu bahwa hidup ini tujuannya adalah memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan menjadi berkat buat orang lain, menjadi saksi bagi orang lain. Itulah sebabnya, karena kami tahu bahwa kami harus berjalan dengan Roh Kudus setiap hari, kami mau mematikan semua keinginan-keinginan daging kami. Kami mau mengalami permandian, kelahiran kembali, supaya hidup kami benar-benar menyenangkan hati Tuhan ketika kami berjalan dengan Tuhan. Tolong remaja-remaja GPD Eklesia Jember, bahkan mungkin setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan, orang percaya yang melihat tayangan pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini, kiranya kami sama-sama diberkati dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkatilah remaja GPD Eklesia Jember dalam keadaan pandemi ini. Mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Mereka harus stay at home, tinggal di rumah. Hamba berdoa, Tuhan jaga, lindungi, pelihara mereka, berkati hidup mereka. Berkati sekolah mereka ya Tuhan. Dengan hikmat, kepintaran, terutama takut Tuhan. Cepat mengetahui, mengenal kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup mereka. Biarlah mereka setiap hari memastikan hidup mereka berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Berjalan bersama dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati kehidupan rohani mereka, pergaulan daripada remaja GPD Eklesia Jember. Kiranya mereka senantiasa memberi hidup mereka berjalan dikontrol dengan firman dan Roh Kudus. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang menghadapi pergumulan, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka. Kekasih kami, salah satu daripada anggota remaja kami yang kemarin berulang tahun, biarlah panjang umur, kesehatan, kekuatan, terutama kesetiaan untuk melayani Tuhan. Kalau ada di antara mereka juga yang berjumpa dengan hari yang penuh dengan kebahagiaan itu, Tuhan memberkati kehidupan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani sore hari ini, yang berusaha untuk menayangkan khotbah ini, pelayanan ini dengan baik. Jeripaya kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan pasti memberkati kami semua. Ampuni setiap salah dosa kami, kuduskan kami, berkati kami, dengar doa kami. Akhirnya hamba berdoa, kiranya berkat daripada Allah Bapa itu, cinta kasih Tuhan Yesus, penebusan, karya keselamatan, penyertaan Allah Roh Kudus, penghiburan daripada Tuhan, daripada Allah Roh Kudus itu menghibur kami setiap hari, menuntun kami pada seluruh kebenaran Allah, dan kami sanggup melakukan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa mengucap syukur dan mengakhiri setiap kegiatan pelayanan ibadah singkat sore hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen. Salam sejahtera bagi saudara.